Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upload sketch atau program ke dalam STM32F103 atau sering dikenal sebagai Bluepill Development Board atau papan pengembangan Bluepill dengan interface ST-Link atau USB to TTL converter. Karena Arduino tidak memproduksi papan pengembangan ini, maka ada beberapa langkah supaya papan pengembangan ini bisa diupload sketchnya menggunakan Arduino IDE. Tutorial yang kedua adalah akan lebih praktis lagi ketika kita upload program ke dalam STM32, tidak perlu menggunakan USB to TTL dan ST-Link. Jadi kita bisa upload langsung menggunakan konektor USB ini yang kita hubungkan langsung ke laptop ataupun PC. Untuk tutorial pertama akan kita upload program LED berkedip menggunakan ST-Link. Sebelum itu kita hubungkan antara STM32 ke ST-Link. Pastikan wiringnya sudah benar, jangan sampai salah apalagi terbalik antara power supply yaitu ground dengan 3,3 volt. Kalau sudah dipastikan benar, kita hubungkan ST-Link-nya ke laptop atau ke komputer. Langkah pertama kita download STM32 Cube Programmer. Installernya bisa kita browsing di Google dengan keyword STM32 Cube Programmer seperti ini. Oke, pilih STM32 Cube Prog atau STM32 Cube Programmer. Kemudian klik Get Software, lalu klik sekali lagi Get Software, klik Accept. Jika kalian sudah punya akun di ST Microelectronics silahkan login, kalau tidak silahkan register. Tapi kalau males silahkan ketikkan nama depan, nama belakang, kemudian email, dan tentang I have read understood ini. Kemudian pilih download. Tetapi karena saya sudah punya akun, saya pilih login saja. Kalian bisa membuat akun dengan klik create akun ini, atau kalau sudah punya silahkan masukkan email kalian, kemudian password, klik login. Langsung secara otomatis installer STM32 Cube Programmer akan terdownload dengan sendirinya. Oke, installer sudah selesai, kita buka, kemudian kita ekstrak, lalu double klik setup ini. Kemudian next, I accept, next, oke, next. Next, finish, kemudian next, done. Langkah
berikutnya adalah kita akan menginstal tambahan development board STM32 agar dikenali oleh Arduino IDE. Kita ketikkan keyword STM32 core. Di sini ada beberapa macam, yang paling umum adalah STM32 Duino dan punyanya Roger ini. Saya pilih yang STM32 Duino. Kemudian scroll ke bawah. Oke. Nah, ini adalah link untuk penambahan board pada Arduino IDE. Kita klik kanan, kemudian copy link address. Kita minimize, kita buka Arduino, kita pilih file, kemudian preference, di additional board manager URL ini kita klik ini, kemudian kita paste di sini tadi link yang sudah kita copy, kemudian pilih OK, kemudian OK. Selanjutnya klik tools, board. Nah, di sini secara default STM32 F1 tidak ada, maka kita install di board manager. Kemudian ketikkan STM, scroll ke bawah, STM Core ini by ST Microelectronics. Scroll ke bawah, versi yang sekarang adalah 1.9.0, klik install. Saat installing board manager STM32 Core ini, kalian harus terhubung ke internet ya. Oke, proses instalasi penambahan board STM sudah selesai, bisa kita close. Kemudian kita akan mencoba LED berkedip pada board Bluepill. Saat ini LED berkedipnya sangat cepat, kita rubah menjadi pelan-pelan. Kita pilih file, kemudian example, kemudian basic dan blink. Yang lama kita close. Kemudian dipastikan boardnya pemilihannya sudah benar. Sekarang sudah ada tambahan board STM32. Kita pilih generic STM32 F1 series. Kemudian tipe mikronya adalah Bluepill C8 ini. Kemudian upload metodenya adalah menggunakan STM-Cube Programmer SWD. Kalau menggunakan ST-Link kita pilih yang ini. Kalau menggunakan USB to DTL converter kita pilih yang ini. Oke, kita pilih SWD. Untuk menggunakan ST-Link portnya tidak terhubung, tidak terdeteksi, tidak masalah. Biarkan seperti ini, bisa kita langsung upload. Oke, proses uploadnya sudah selesai, done uploading, dan tidak ada error. Dan juga bisa dilihat di sini sekarang LED-nya, blinknya sedikit pelan, nyala 1 detik, mati 1 detik. Ketika menggunakan USB to DTL converter juga prosesnya kurang lebih hampir sama. Bedanya hanya pilih tools, upload metodenya kita gunakan yang serial.
Dan kalau menggunakan USB to TTL converter, baut ke-0, jadi baut yang paling atas ini itu dipindah ke jumper 1. Kalau menggunakan ST-Link, kedua-duanya ke posisi 0. Kalau menggunakan USB to TTL converter, yang satu ini dipindah ke kanan. Oke, misal kalau menggunakan USB to TTL converter, ini saya cabut, ini dipindah ke kanan seperti ini. Oke, kemudian positifnya ini saya hubungkan ke VCC, hitamnya ke ground. Sekarang kita butuh kabel mini. Oke, ini ganti ke serial. Kemudian ketika menggunakan USB to TTL converter, serial portnya akan terdeteksi dan kita pilih COM 6. Kebetulan di laptop saya atau komputer saya adalah COM 6. Setiap laptop beda-beda. Kita pilih COM 6. Kemudian supaya beda dengan yang tadi, ini saya buat nyala 1,5 detik. Oh maaf, ini mati 1,5 detik. Kemudian nyalanya cukup sebentar, yaitu setengah detik atau 500 milisecond. Kemudian kita upload. Oke, proses upload selesai. Bisa dilihat di sini LED-nya nyala cukup sebentar dibandingkan dengan matinya. Oke, ini kalau di restart, kita klik tombol restart ini, dia LED-nya tidak berkedip lagi karena ketika posisi di restart atau pertama kali boot ini menyala, ketika jumpernya berada di sisi 1 yang sebagian ini, dia memasuki mode booting bootloader. Supaya program kita berjalan normal, LED berkedipnya berjalan, maka posisi jumpernya kita kembalikan ke 0 semuanya seperti ini. Baru kemudian kita restart. Jadi ketika menggunakan USB to TTL converter, saat upload programnya dipastikan jumpernya berada di posisi 1 yang paling atas ini, yang bawah biarkan di posisi 0, baru kemudian kita bisa upload program. Kemudian setelah diupload selesai, supaya running mode normal, maka dikembalikan ke posisi 0, baru ditekan reset. Oke, demikian cara upload SCAD atau program menggunakan Arduino IDE ke STM32F103. Bagaimana sekarang untuk upload berikutnya supaya kita tidak perlu membutuhkan interface seperti USB to TTL converter ataupun ST-Link? Agar mudah, kita bisa uploadnya menggunakan konektor USB ini. Tapi sebelum itu, pada boot ini harus kita install atau kita tanam bootloadernya dahulu. Ada banyak varian bootloader, yang akan saya gunakan adalah bootloader tipe HID. Karena
ini sudah yang terhubung adalah menggunakan USB to DTL. Saat upload bootloader, kita pastikan jumpernya kita pindah ke posisi 1 yang paling atas ini, kemudian kita reset. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan install atau kita akan upload bootloader. Sebelum itu kita akan download file bootloadernya. Ketikkan keyword stm32 HID bootloader di GitHub. Ada banyak bootloader yang ada di GitHub. Yang akan saya gunakan adalah versinya Selacidis. Kita klik ini, kemudian silahkan klik release ini atau scroll ke bawah, kemudian kita klik last HID bootloader, kemudian kita scroll ke bawah, kita download STM32 binary zip ini. Oke, sudah terdownload, kemudian kita ekstrak. Lalu kita buka STMcube Programmer yang tadi sudah kita install. Kemudian kita pilih UART. Kalau menggunakan USB to DTL converter dipilih UART, kalau menggunakan ST-Link pilih ST-Link. Kemudian kalau ST-Link-nya belum terdeteksi, silahkan di refresh ini. Ini saya menggunakan UART. Kebetulan tadi adalah yang nyambung COM6. Kalau tidak nyambung silahkan diklik refresh. Kemudian pilih connect. Oke, sekarang sudah berhasil connect. Di sini device-nya atau mikronya adalah seri STM32F101 atau F103 dengan kapasitas memori flash-nya tergolong medium density, kemudian besaran memori flash-nya adalah 128 KB, kemudian CPU-nya berbasiskan ARM Cortex M3. Kalau kalian beruntung akan mendapatkan flash memori sebesar 12 KB, tetapi secara datasheet atau manualnya untuk STM32 F103C8 itu mestinya adalah 64 KB. Oke, kemudian kita pilih iris and programming ini. Oke, kita sekarang ambil file yang barusan kita download tadi, yaitu saya letakkannya di download, kemudian di STM32 binary, kemudian varian atau keluarga STM ini pada papan pengembangan Bluepill adalah F103. Kapasitas memori flash-nya tergolong di kelompok medium density, kita pilih ini. Kemudian pilih HID generic PC13. Kenapa PC13? Karena LED yang ada di papan pengembangan Bluepill itu terhubung ke port C 13. Ini kita open. Oke, ini tidak perlu dicentang, biarkan kosong semua. Kemudian klik start programming. Oke, file downloadnya selesai. Kemudian ini bisa kita kembalikan ke posisi booting 0. Kemudian seperti ini, kemudian kita pilih restart. Kalau LED berkedipnya berjalan cukup cepat seperti ini, maka biasanya proses install bootloader tadi berhasil. Kemudian sekarang kita akan coba memprogram atau upload sket atau code ke dalam chip ini via USB, tidak lagi membutuhkan
konverter USB to TTL maupun ST-Link. Sekarang kita hanya butuh USB saja ini, jadi tidak perlu tambahan interface lagi. Kita hubungkan ke konektornya. Tipe USB nya adalah tipe micro ya. Kemudian kita hubungkan ke laptop, dipastikan ini sudah di nol seperti ini. Oke, kita buka Arduino IDE. Oke, kita buat nyala 1 detik dan mati 1 detik. Kita pastikan bautnya sudah benar. Kita pilih generic STM32F1 series. Kemudian di sini saya pilih Bluebill F103J8. Kemudian USB supportnya ini yang harus jangan sampai lupa, yaitu pilih CDC generic serial superset. Harus kita pilih ini supaya nanti bisa kita program menggunakan USB lagi. Kemudian upload metodenya kita pilih HID bootloader. Kemudian untuk portnya memang belum terdeteksi. Untuk pertama kali upload setelah ditanam atau setelah diinstal bootloader, biasanya portnya memang tidak terdeteksi, tidak masalah. Kita langsung upload saja. Oke, proses uploading berhasil. Sekarang kita upload program atau sketch menggunakan Arduino IDE dengan papan Bluebill atau STM32F103, tidak perlu menggunakan ST-Link lagi dan USB to TTL converter lagi. Kalau dibandingkan dengan Arduino Uno tentu lebih praktis ini, tetapi nanti akan kita ulas kenapa saya pilih STM32F103. Kali ini Bluebill akan saya upload sketch mengirim data secara serial ke laptop. Misal data serial yang akan saya kirim adalah berupa kata-kata, yaitu Assalamualaikum. Oke, kemudian kita pastikan pemilihan boot kita sudah benar, yaitu generic STM32F1 series. Tipe chipnya adalah F103J8. Kemudian USB supportnya adalah CDC. Kemudian upload metodenya adalah HID bootloader 2. Sekarang Bluebill sudah terdeteksi di COM5, jadi sehabis ditanam bootloader untuk proses upload pertama kali biasanya tidak terdeteksi, tapi untuk upload kedua dan seterusnya akan terdeteksi serial portnya. Kebetulan di laptop saya adalah COM5. Oke, kemudian kita upload. Proses upload sudah selesai dan berhasil. Kemudian kita buka tools, pilih serial monitor. Oke, Bluebill setelah diinstal bootloader, selain tidak membutuhkan interface perangkat tambahan seperti ST-Link ataupun
USB to detail converter untuk memprogram atau untuk mengupload program, ternyata manfaat kedua setelah diinstal bootloader adalah Bluepill bisa mengirim data secara serial ke dalam laptop atau PC. Jika kalian gagal menginstal bootloader ke dalam STM32F103, maka silakan dicoba diulangi prosesnya mulai dari awal beberapa kali, mungkin sampai 3 atau 5 kali, dipastikan wiringnya benar dan prosedurnya benar. Tapi jika masih gagal, silahkan tinggalkan komentar, dan jika ada yang punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.